Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan semuanya, kami dari kelompok 3, materi jantung, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Ahmad Hidayatullah sebagai moderator dan pemateri. Juga rekan-rekan saya, ada Febrina Nurul Fadilah, ada Ika Yulianti, ada Dinda Solu, ada Reka Bayuni, ada Ariana, dan Nola Mustvita. Langsung saja ke materi pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda Solu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner adalah peredaran darah pada arteri dan vena yang mempersarafi otot jantung, miokardium. Arteri koroner memasuk darah beroksigen ke otot jantung. Vena jantung kemudian mengalirkan darah setelah terdeoksigenasi. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai jantung. Secara sederhana, jantung terbagi atas 4 ruang utama, yaitu pertama ruang atas atau atrium, dan ruang bawah yaitu ventricle. Darah masuk pertama melalui atrium kanan yang masih bersifat rendah oksigen, lalu dilanjutkan ke ventricle kanan. Di ruang tersebut terdapat 3 katup yang mencegah kembalinya darah dari ventricle kanan kembali ke atrium kanan. Selanjutnya, darah akan dialirkan ke paru-paru agar dapat mengikat oksigen. Darah kembali masuk melalui ventricle kiri yang akan berlanjut. Darah akan masuk ke atrium kiri dan akan berlanjut ke ventricle kiri, yang kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah tersebut mengandung oksigen dengan intensitas tinggi untuk menjalankan fungsi sel dengan maksimal. Kembali lagi ke jantung. Selain sel-sel tubuh, jantung juga membutuhkan nutrisi atau makanan, yang antara lain adalah oksigen dan glukosa. Oksigen dan glukosa tersebut disalurkan oleh jaringan yang dinamakan saluran koroner. Sistem koroner tersendiri bercabang-cabang yang akan mengalirkan nutrisi yang diperlukan oleh jantung ke otot-otot jantung. Jantung yang sehat adalah jantung yang dapat mengikat oksigen dan glukosa sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan jantung yang tidak terpenuhi kebutuhan oksigen dan glukosanya akan mengalami gangguan yang biasa disebut jantung koroner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular atau AV di sepanjang berkas his dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri, dan kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan kiri. Aliran listrik ini yang kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Siklus jantung, serangkaian perubahan tekanan yang terjadi di dalam jantung. Perubahan tekanan ini mengakibatkan pergerakan darah melalui berbagai ruang di jantung dan tubuh secara keseluruhan. Mekanisme siklus jantung. 1. Akhir diastolik. Kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi secara pasif. 2. Sistolik atrium.
kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil tambahan darah ke dalam ventrikel. 3. Kontraksi isovolumetrik ventrikel. Fase pertama kontraksi ventrikel mendorong katup AV sehingga menutup, namun tekanan yang dihimpun belum cukup untuk membuka katup semilunasif. Ejeksi ventrikel. Saat tekanan di dalam ventrikel meningkat dan melampaui tekanan di dalam arteri, katup semilunaris terbuka dan darah diejeksikan. Relaksasi isovolumetrik ventrikel. Saat ventrikel berelaksasi, tekanan di dalam ventrikel turun. Darah mengalir kembali ke dalam daun katup seminularis dan mengancingnya tertutup. Elektrokardiogram itu mempunyai prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung, termasuk aktivitas kelistrikannya. Elektrokardiogram mempunyai fungsi yaitu sebagai diagnosis gangguan jantung, evaluasi kesehatan jantung, pemantauan pasien dengan penyakit jantung, pemantauan efek obat-obatan dan pengobatan, dan yang terakhir itu ada membantu menyusun rencana pengobatan. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.